Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Syafira, saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membacakan rangkuman bab 2 materi ilmu kalam. Aliran Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaja, artinya ialah keluar. Dan yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Ali sebagai diterimanya arbitse oleh Ali. Tetapi sebagian orang berpendapat bahwa nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan maksud berjihad di jalan Allah. Sekte-sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. Yang pertama, Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka, yaitu la hukmah illa lillah, atau menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, yang merujuk kepada Quran Surah Al-An'am ayat 57. Mereka menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Hujarat ayat 9 yang menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Azarikah. Sekte ini lahir ketika tahun 60 Hijriah atau akhir abad ke-7 Masehi di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Azarikah dinisbahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi' bin Al-Azraq. Sebagai khalifah, Nafi' digelari Amirul Mukminin. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Nafi' berjumlah lebih dari 20.000 orang. Setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Azarikah dianggap musyrik. Bahkan pengikut Al-Azarikah yang tidak berhijrah ke dalam wilayahnya juga dianggap musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh, termasuk anak dan istri mereka. Berdasarkan prinsip ini, pengikut Al-Azarikah banyak melakukan pembunuhan terhadap sesama umat Islam yang berada di luar daerah mereka. Mereka memandang daerah mereka sebagai Dar al-Islam atau negara Islam. Di luar daerah itu dianggap Dar al-Kufr atau daerah yang dikuasai atau diperintah oleh orang kafir. Al-Azarikah mempunyai sikap yang lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir, tetapi istilah musyrik. Di dalam Islam, syirik merupakan dosa yang terbesar, lebih besar dari kufur. Mereka juga mempunyai doktrin orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah termasuk orang musyrik. Begitu juga pengikut Al-Azarikah yang lainnya. Yang ketiga, An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, pemimpin Al-Azarikah yang memiliki pandangan terlalu ekstrim. Paham teologi An-Najdat yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Bagi mereka, dosa kecil dapat meningkat menjadi dosa besar bila dikerjakan terus-menerus. Dalam perkembangan selanjutnya, sekte ini mengalami perpecahan. Beberapa tokoh penting dari sekte ini seperti Abu Fudaik dan Rashid At-Tawil membentuk sekelompok oposisi terhadap An-Najdah yang berakhir dengan terbunuhnya Najdah pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Yang keempat, Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarat. Dibandingkan dengan Al-Azarikah, doktrin teologi kaum Al-Ajaridiyah jauh lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka, seperti yang diajarkan Nafi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Anak-anak yang masih tidak mau hijrah ke dalam lingkungan mereka juga dipandang musyrik. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan seperti yang terkandung dalam surah Yusuf. Oleh karena itu, surah Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Yang kelima, sekte As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Azarikah, hanya lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kafir atau kafir
Istilah kafir itu mengandung dua arti, yang kufur an-ni'mah atau mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah atau mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam. Yang keenam, al-ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Murid at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid atau orang yang dimaksud dalam kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Selanjutnya dipandang sebagai daerah dar at-tauhid atau daerah yang dikuasai orang-orang Islam, tidak boleh diperangi. Harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Sekte al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling modern dalam aliran Khawarij. Aliran selanjutnya yaitu aliran Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya ialah pihak, puak, golongan, kelompok, atau pengikut sahabat atau penolong. Pengertian ini kemudian bergeser mempunyai pengertian tertentu. Setiap kali orang menyebut Syiah, maka asosiasi pikiran yang tertuju pada Syiah Ali, yaitu kelompok masyarakat yang amat memihak Ali dan memuliakannya beserta keturunannya. Munculnya aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba adalah seorang pendeta Yahudi berasal dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Abdullah ibnu Saba ini masuk Islam dengan tujuan hendak merusak Islam dari dalam karena mereka tidak sanggup mengacaukan dari luar. Di antara propaganda Abdullah ibnu Saba yaitu yang pertama al-wisyayah, artinya adalah wasiat. Yang kedua ar-raja'ah, yaitu ialah kembali, dan yang ketiga ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Sekte-sekte Syiah dan pahamnya. Yang pertama Syiah Sabaiyah. Syiah ini adalah pengikut Abdullah ibnu Saba. Sekte ini termasuk Syiah Ghaliyah atau Syiah yang keterlaluan atau yang berlebih-lebihan. Di samping mempercayai kembalinya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib di akhir zaman nanti, juga menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril telah keliru dalam menyampaikan wahyu dari Tuhan. Karena sebenarnya wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib tetapi justru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay Ats-Tsaqafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Yang ketiga Syiah Imamiyah, mengetahui segala yang gaib dan selalu menang dalam peperangan melawan orang kafir. Suara petir adalah suara Ali bin Abi Thalib dan kilat adalah senyumannya. Yang keempat Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang mempercayai hanya 7 orang imam, yaitu mulai Ali bin Abi Thalib dan diakhiri Ismail bin Ja'far as-Sadiq, yang lengkap dan akan keluar pada akhir zaman. Sekte Syiah Ismailiyah ini berkembang di Pakistan yang merupakan murid Aga Khan. Yang kelima Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah ini berkembang di Yaman. Sekte ini termasuk yang tidak gulat. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, walaupun berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Mengenai pelaku dosa besar, mereka meyakinkan apabila mati sebelum taubat maka akan masuk neraka selama-lamanya. Yang keenam Syiah Karamita, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah mubaligh mereka dan setan-setan adalah musuh mereka. Sembahyang adalah mengikuti mereka, haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka. Orang yang sudah mengetahui sedalam-dalamnya Allah tidak perlu sembahyang, puasa, dan lain-lain. Yang selanjutnya aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja, artinya penundaan atau penangguhan. Karena sekte yang berkembang pada masa awal Islam yang dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam, maka mereka meyakinkan bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa tidak berlaku selama-lamanya. Sekte-sekte Murji'ah dan pahamnya. Yang pertama itu Murji'ah moderat. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir.
dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertobat, dan tobatnya diterima Allah, sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada keputusan akhir Allah di akhirat kelak. Yang kedua, Murji'ah ekstrim. Yang termasuk Murji'ah ekstrim adalah Al-Jamiyah atau pengikut Jaham bin Safwan, Al-Salihiyah pengikut Abu Al-Hasan Al-Salihi, Al-Yunusiyah, dan Al-Hasaniyah. Al-Jamiyah berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Selanjutnya, As-Salihiyah berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. Al-Yunusiyah berpendapat melakukan maksiat atau pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Demikian juga golongan Al-Ubaidiyah. Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik atau politeis. Al-Hasaniyah berpendapat jika seseorang mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, orang yang demikian itu juga tetap mukmin. Aliran selanjutnya yaitu aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu, atau secara harfiah dari lafaz al-jabr yang berarti paksaan. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabar atau dalam bentuk mubalaghah, itu artinya Allah maha memaksa. Selanjutnya, kata jabara setelah ditarik menjadi jabariyah memiliki arti suatu aliran. Doktrin-doktrin Jabariyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata, sehingga aliran ini dikatakan fatalism atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Aliran selanjutnya yaitu aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya memutuskan dan kemampuan dan memiliki kekuatan. Sedangkan sebagai aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Doktrin-doktrin aliran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan aliran free will atau free act. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan sesuatu kebaikan dan keburukan. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di hari akhir. Bila manusia melakukan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah dan akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di akhirat. Sedang mereka yang berbuat buruk akan memperoleh siksa di neraka. Manusia tidak boleh berpangku tangan melihat kezaliman dan keburukan. Manusia harus berjuang melawan kezaliman dan menegakkan kebenaran. Manusia bukanlah majbur atau dipaksa oleh Allah. Doktrin ajaran Ma'bad dan Ghailah yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kudrah yang mewujudkan suatu perbuatan, maka pahamnya dinamakan paham Qadariyah. Aliran selanjutnya yaitu aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala dengan makna yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran di dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutnya sebagai Mu'tazilah berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Washil ibn Atta 80 Hijriah atau 699 Masehi sampai 131 Hijriah atau 748 Masehi. Dan Amr bin Ubay dengan Al-Hasan
Al-Basri. Pokok ajaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah dituangkan dalam Al-Ushul Al-Khamsah, 5 dasar ajaran, yaitu yang pertama Al-Tauhid atau keesaan Allah, yang kedua Al-Adlu atau keadilan Allah, yang ketiga Al-Wa'du wa Al-Wa'id atau janji dan ancaman, yang keempat Al-Manzilah baina Al-Manzilatain, posisi di antara dua posisi, dan yang kelima Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yaitu memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Pertama kita membahas yang At-Tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. Yang kedua, Al-Qur'an menurutnya adalah makhluk atau baru. Yang ketiga, Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Yang kedua, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia, ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur tangan dalam keburukan yang dilarangnya. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuat manusia. Apabila berbuat baik, maka akan diberikan balasan pahala, dan sebaliknya apabila berbuat buruk, maka akan mendapatkan dosa dan siksa. Itulah yang dianggap adil oleh Mu'tazilah, karena manusia mempunyai akal untuk mempertimbangkan sesuatu sebelum berbuat, dan perbuatan manusia itu murni dari manusia itu sendiri, karena Allah tidak campur tangan dalam perbuatan manusia. Yang ketiga, janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Mereka memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Manusia dengan kemampuan akalnya dapat memilih berbuat baik atau buruk. Apabila berbuat baik, maka akan dimasukkan surga, dan sebaliknya yang berbuat buruk akan disiksa di neraka selama-lamanya. Yang keempat, posisi antara dua posisi atau al-manzilatu bainal manzilatain. Karena prinsip ini, Wasil bin Atta memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapatnya, seseorang muslim yang mengerjakan dosa besar ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan seorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di antara orang kafir. Orang mukmin yang melakukan dosa besar dan mati atas dosanya maka tidak dihukum mukmin, juga bukan kafir. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, tetapi hukuman diringankan. Nerakanya tidak sepanas neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf nahi mungkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlus Sunnah, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Namun dalam perkembangannya digunakan untuk memaksa kepada pihak yang tidak sepaham dengan teologi Mu'tazilah untuk menerimanya. Para ulama yang dicurigai tidak sependapat dengan Mu'tazilah diinterogasi dan dipaksa untuk menerima pandangan teologinya, khususnya tentang kemakhlukan kalamullah atau Al-Quran. Inilah yang dinamakan minnah. Selanjutnya, aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah nama aliran dalam Islam. Nama lain dari aliran ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi yang dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. Yang pertama, sifat Tuhan. Pandangan Al-Asy'ari tentang sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Mu'tazilah tidak mengakui sifat wujud, qidam, baqa, dan wahdaniyah atau keesaan, dan sifat-sifat yang lain seperti sama, basar, dan lain-lain. Golongan Mujassimah mempersamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi Allah mendengar tetapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia, dan seterusnya.
Yang kedua mengenai kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Pendapat Al-Asy'ari dalam soal ini juga di tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, bahwa manusia itulah yang mengerjakan perbuatannya dengan suatu kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak berkuasa dan berkuasa mengadakan atau menciptakan sesuatu, tidak memperoleh atau sesuatu, bahkan ia laksana bulu yang bergerak kian kemari menurut arah angin yang meniupnya. Al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa karena memperoleh kasb dari Allah. Yang ketiga mengenai keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Yang keempat, melihat Tuhan di akhirat. Di akhirat, menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak akan dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti. Walaupun di surga, paham ini berlawanan dengan paham Asy'ariyah yang berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga oleh hamba-hambanya yang saleh dan yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Yang kelima mengenai dosa besar. Aliran Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fasik. Terserah kepada Tuhan apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga, ataukah dijatuhi siksa karena kefasikannya dan kemudian baru dimasukkan surga. Semuanya itu terserah Tuhan. Aliran yang terakhir yaitu aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah itu ada dua, Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Samarkand. Nama Maturidiyah diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikiran sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad Ibnu Mahmud Al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samarkand. Yang pertama, kewajiban untuk mengetahui Tuhan menurut Al-Maturidi. Akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki atau memperhatikan alam, langit dan bumi. Akan tetapi, meskipun dengan akal sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup mengetahui dengan sendirinya hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah Tuhan. Pendapat terakhir ini berasal dari Abu Hanifah. Yang kedua, kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Maturidi mengakui adanya keburukan objektif atau yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri, dan akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sebagian saja. Kebaikan dan keburukan dibagi menjadi tiga. Pertama, yang dapat diketahui kebaikannya melalui akal. Kedua, yang tidak diketahui keburukannya oleh akal. Dan yang ketiga, yang tidak jelas keburukan dan kebaikannya menurut akal. 3. Hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, segala perbuatan Tuhan tidak dapat ditanyakan mengapa. Artinya bukan karena hikmah atau tujuan. Sedang menurut Mu'tazilah sebaliknya. Karena menurut mereka Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kelanjutannya ialah bahwa Tuhan harus atau wajib memperbanyak berbuat baik dan terbaik, atau al-salah wal aslah. Yang kedua yaitu Maturidiyah Bukhara. Sejarah Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Bazawi. Nama lengkapnya ialah Abu Yusr Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Bazdawi. Dilahirkan pada tahun 421 Hijriah. Kakek Al-Bazdawi yaitu Abdul Karim. Hidupnya semasa dengan Al-Maturidi dan salah satu murid Al-Maturidi. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. Yang pertama, akal dan wahyu. Menurut Al-Bazawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan yang buruk saja. Adapun yang menentukan kewajiban tentang perbuatan baik dan buruk adalah Tuhan. Jadi menurut Al-Bazawi, mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan yang buruk dapat diketahui melalui akal, sedangkan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk hanya dapat diketahui melalui wahyu. Yang kedua, sifat-sifat Tuhan menurut Al-Bazdawi.
Tuhan mempunyai sifat-sifat. Beliau juga menjelaskan bahwa kekekalan sifat-sifat itu melekat dengan esensi Tuhan itu sendiri, bukan melalui kekekalan sifat-sifat. Tuhan tidak mempunyai sifat jasmani. Ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani haruslah diberikan takwil. Oleh sebab itu, menurut Al-Bazdawi, kata istiwa haruslah dipahami dengan menguasai sesuatu dan memaksanya. Demikian juga ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan mempunyai mata, tangan, bukankah berarti Tuhan mempunyai anggota badan? Yang ketiga, kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Bazdawi berpendapat bahwa Al-Qur'an itu adalah kekal, tidak diciptakan. Kalamullah atau Al-Qur'an adalah sesuatu yang berdiri dengan azatnya. Sedangkan yang tersusun dalam bentuk surat yang mempunyai akhir dan awal, jumlah dan bagian bukanlah kalamullah secara hakikat, tetapi Al-Qur'an dalam bentuk kiasan. 4. Perbuatan manusia. Al-Bazdawi mengatakan bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurutnya, perbuatan Tuhan adalah penciptaan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Manusia hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan itu. Al-Bazdawi mengambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan, tetapi tidaklah perbuatan Tuhan. Al-Bazdawi juga mengatakan bahwa manusia bebas dalam kemauan dan perbuatannya. Namun demikian, kebebasan manusia dalam faham ini, kalaupun ada, kecil sekali. Perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, janji dan ancaman. Menurut Al-Bazdawi, tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Tetapi sebaliknya, bukan tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, nasib orang yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak untuk memberi ampun kepada orang yang berdosa, maka Tuhan akan memasukkan bukan ke dalam neraka, tetapi ke dalam surga. Dan jika ia berkehendak untuk memberi hukuman kepadanya, Tuhan akan memasukkannya ke dalam neraka buat sementara atau buat selama-lamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.